Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas eh, posisi manajemen dan komputer dalam sistem informasi. Untuk mempermudah pemahaman, kita simpulkan terlebih dahulu hasil dari pertemuan sebelumnya, yaitu antar tiga kata, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang terkait dan menjadi satu kesatuan, sedangkan informasi adalah data yang diolah. Manajemen itu sendiri berarti adalah manajer atau prosedur, artinya ada prosedur pengelolaan informasi atau pelaku pengelola informasi. Bisa memiliki dua makna. Yang akhirnya disimpulkan dari kesamaan berbagai teori, artinya di dalam sistem informasi manajemen ada kesamaan produk. Produk yang dikelola adalah informasi. Tujuan pada sistem itu adalah menghasilkan informasi untuk berbagai pihak. Fungsi dari sistem informasi itu adalah mengelola sumber-sumber atau input, masukan hingga menjadi sebuah informasi baru. Dan bisa dilihat di diagram di sini adalah disinilah sistem informasi. Ada beberapa komponen prosedur kerja, tujuan yang jelas yaitu menghasilkan informasi, dan pengelolanya atau yang mengatur adalah manusia, manajernya. Manajemennya adalah prosedur kerja. Di situ unsur-unsurnya. Jika proses manajemen bisa dimaknai dua, artinya manajemen itu bisa diartikan proses. Mungkin tidak usah saya jelaskan proses tadi, artinya proses memproses input baru yang menjadi informasi baru. Yang saya akan jelaskan adalah manajemen yang posisinya sebagai pengguna informasi, atau secara gampangnya kita artikan manajer. Di sini kita akan bahas seperti apa tingkatan atau kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. Karena perlu diperhatikan, kebutuhan informasi pada tiap tingkatan akan berbeda sesuai kebutuhan. Mungkin di sini ada piramida, yaitu tingkatan manajer. Seperti contoh, low di dalam sebuah perusahaan kita bisa contohkan supervisor, middle mungkin manager, dan topnya direktur atau wakil direktur. Perbedaan, saya simpulkan, perbedaan pada kebutuhan informasi pada tiap tingkatan adalah pada detail informasi. Semakin tinggi posisinya berarti semakin ringkas kebutuhan informasi atau detail informasinya. Begitupun sebaliknya. Semakin rendah jabatannya, maka semakin detail informasi yang dibutuhkan. Kenapa begitu? Karena semakin tinggi jabatan di dalam perusahaan itu, maka perencanaan yang akan dilaksanakan semakin panjang. Begitupun sebaliknya. Semakin ke bawah atau semakin low, maka perencanaan yang direncanakan adalah jangka pendek. Saya contohkan untuk memperjelas yang lebih gampang. Katakanlah low itu kaprodi, top itu dekan. Kaprodi mungkin akan membutuhkan detail informasi yang lebih detail, maksud saya, informasi yang lebih detail, seperti list IPK mahasiswa. Namun pada dekan atau top manager itu tidak membutuhkan list IPK-nya. Bisa jadi dekan itu hanya membutuhkan ringkasan. Bisa jadi rata IPK per tahun mahasiswa. Jadi tidak perlu list siapa IPK-nya siapa, tidak perlu, karena lebih ringkas. Karena kebutuhan untuk perencanaannya itu berbeda. Seperti yang kita
fahami sebelumnya bahwa sistem informasi manajemen itu sudah hadir jauh sebelum komputer ada. Namun seiring perkembangan zaman, maka sistem informasi manajemen berkembang yang akhirnya memasukkan atau menambahkan satu komponen, yaitu komputer atau teknologi. Maka perkembangan itu dinamakan CBIS. CBS itu kesingkatan Computer Based on Information System. Kalau di bahasa Indonesia kan sistem informasi berbasis komputer. Di sini komponennya adalah yang semula, jika konvensional, sistem informasi manajemen konvensional berarti manusia, data, dan prosedur. Namun karena perkembangan, maka sistem informasi manajemen memanfaatkan komputer sebagai salah satu komponen di sistem informasi. Maka ketika berbicara CBIS, maka tentunya akan menambah sebuah komponen, bisa itu hardware dan software. Untuk lebih memperdalam seperti apa computer based information system itu, seperti contohnya sistem administrasi kependudukan. Pada sistem administrasi kependudukan ada komponen manusia. Manusianya siapa? Bisa penduduk, bisa operator, bisa manajer. Jadi manusianya yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya hardware dan software. Hardware-nya bisa komputer, software-nya aplikasi data penduduk. Datanya tentu saja data penduduk. Prosedur berarti alur bagaimana masyarakat atau penduduk itu mengurus KTP. Yang selanjutnya input data yang sudah masuk berupa input data penduduk bisa diproses dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak manajemen sebagai pertimbangan atau bahan membuat kebijakan. Pada perkembangan sistem informasi manajemen berbasis komputer ini tentunya tidak serta-merta dapat dilaksanakan pada seluruh kegiatan atau organisasi. Tentunya ada beberapa syarat atau kategori yang harus dipenuhi. Komputer atau penggunaan komputer dikatakan efektif dan efisien jika yang pertama, volume data yang diolah dalam jumlah yang besar. Berarti bisa dipastikan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi besar yang akhirnya memerlukan komputer sebagai komponen untuk mengelola data. Yang kedua, pengolahan data memerlukan penghitungan yang rumit. Artinya jika cukup sederhana, kita tidak memerlukan komputer dalam pelaksanaan sistem informasi tersebut. Bisa secara konvensional. Namun, jika keadaannya adalah rumit, memerlukan penghitungan yang rumit, perlu kiranya sudah memasukkan komponen komputer di dalam sistem informasi tersebut. Ketiga, pengolahan data atau pekerjaan yang berulang-ulang. Nah, disinilah poin kegiatan organisasi agar lebih efektif dan efisien. Tanpa komputer, tentunya kegiatan yang berulang-ulang akan memakan waktu. Yang seharusnya tinggal klik, maka harus diproses kembali secara manual. Mungkin itu tidak mungkin. Seperti contoh di perbankan. Di bank ada pengolahan atau pekerjaan yang berulang-ulang seperti nasabah. Ketika mereka menabung, memasukkan uang, dan menerima buku kembali untuk melihat sisa saldo di buku tabungan. Jadi pekerjaan itu berulang-ulang, tidak memerlukan
pertimbangan khusus atau pengolahan khusus pada proses informasi. Yang keempat, jika organisasi tersebut memerlukan proses pengolahan yang cepat. Nah, mungkin bisa langsung dipahami di sini ya. Jadi yang saya sebutkan dari awal ini adalah kapan komputer itu digunakan pada sebuah sistem informasi. Yang selanjutnya, jika memerlukan file yang baik sehingga mudah menemukan data-data yang diperlukan. Artinya, jika perusahaan kita atau organisasi kita memerlukan kecepatan dalam mencari data. Tentunya ini urusannya dengan pelayanan. Semakin canggih sebuah organisasi itu, maka pelayanannya makin bagus. Selanjutnya, jika memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi, artinya meminimalisir kesalahan. Tentu kita seringkali mengalami kesalahan jika proses data yang menjadi informasi itu dikelola secara konvensional. Evolusi komputer based information system. Di sini sejarah ya, artinya proses dari sebelum komputer itu masuk ke dalam sistem informasi sampai komputer itu lebih dominan di dalam sistem informasi. Pada awal mula, sistem informasi itu hanya fokus kepada data processing atau disingkat DP. Artinya, sebelum sistem informasi manajemen ada istilahnya zaman data processing. Data processing itu hanya memproses data namun mengabaikan kebutuhan informasi para manajer. Jadi untuk membuat keputusan itu dikesampingkan. Jadi cukup memproses. Dahulu kala itu diproses seperti buku tabungan manual. Jadi ditulis tabungannya berapa secara manual. Hanya kebutuhan customer. Ketika ingin mengetahui pendapatan perusahaan atau melihat kekuatan perusahaan, keuangan perusahaan, itu tidak bisa. Lalu fase berikutnya sistem informasi manajemen. Nah, disinilah lebih meningkat dari data processing. Yang sebelumnya data yang diproses itu hanya untuk kebutuhan klien atau customer, maka ada juga yang dikhususkan pengelolaannya untuk kebutuhan sang manajemen untuk membuat suatu keputusan dalam peningkatan organisasinya atau perusahaannya. Di fase decision support system, di sini sudah mulai menggunakan komponen komputer. Nah, di sini sistem yang penghasil informasi tersebut ditujukan pada suatu masalah yang harus dipecahkan serta diambil keputusan oleh sang manajer. Artinya di fase ini bisa memunculkan atau menganalisis masalah-masalah apa yang akan dihadapi oleh organisasi tersebut. Fase berikutnya adalah office automation, yaitu penambahan alat komunikasi sehingga memudahkan dalam meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja. Seperti contohnya sudah muncul email, WhatsApp, apalagi teleconference. Jadi ada alat komunikasi untuk meningkatkan produktivitas. Fase yang memang canggih adalah expert system, di mana komputer itu agak mendominasi karena komputer tersebut sudah dapat melaksanakan sebagian pekerjaan atau penalaran logis yang sama dengan manusia. Jadi ini tindak lanjutnya dari DSS. Bisa jadi ketika perusahaan itu sudah memiliki expert system, analisis dan
alternatif untuk pengembangan organisasi dan atau perusahaannya itu bisa dimunculkan. Akhirnya sang manajer tinggal pilih. Jadi alternatif A atau alternatif B. Pada sistem informasi manajemen berbasis komputer tidak akan lepas dari sebuah komponen yang namanya database atau basis data. Apa itu database? Suatu kumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media tanpa mengatap satu atau tidak perlu kerangkapan data dengan cara tertentu sehingga dapat digunakan oleh satu atau lebih program aplikasi secara optimal. Artinya data itu disimpan sedemikian rupa sehingga nantinya penambahan, pengambilan, atau modifikasi dapat dilakukan secara mudah. Tentu, dengan sistem database ini akan lebih lengkap, akurat, dan bisa ditampilkan secara cepat ketika setiap kali diperlukan. Manajemen database itu sendiri adalah manajemen sumber daya informasi yang dapat memastikan maksud saya sumber data perusahaan yang akurat. Poin terbesar pada konsep database adalah fasilitas tersebut penyimpanan data yang dapat diakses secara bersama-sama. Jadi kalau tidak bisa diakses secara bersama-sama berarti belum memakai konsep database. Karakteristik basis data. Yang pertama adalah bersifat data oriented, bukan program oriented. Maksud data oriented, dia hanya bergerak atau bekerja di bidang data, tapi bukan program. Seperti contoh, Facebook yang kita ketahui, dia memiliki database dan memiliki program atau aplikasi. Di aplikasi banyak, mungkin bisa browsing, Anda program menggunakan Android, program menggunakan website, PHP, itu namanya program. Tapi kalau data oriented database itu berbeda. Contohnya SQL, MySQL. Jadi dikatakan data oriented itu dia hanya bergerak atau bekerja di bidang data, bukan program. Sehingga karakteristik basis data itu dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi. Seandainya tidak bisa digunakan oleh aplikasi lain atau program lain, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan database. Bisa di kehidupan kita sering kita temukan database-nya mungkin tidak tampak ganda, cuman aplikasinya muncul. Aplikasi di HP Android Anda bisa buka Facebook. Di laptop Anda bisa buka Facebook juga, tapi berbasis web. Tapi data yang dimunculkan tetap mengambil pada database, sehingga ketika dibuka menggunakan aplikasi apapun, data yang disajikan sama. Selanjutnya, karakteristik basis data adalah dapat berkembang mudah, baik volume maupun strukturnya. Jadi, konsep database itu dia dapat dikembangkan atau dimodif lebih mudah, dan volume datanya itu lebih besar. Yang selanjutnya, karakteristiknya dapat memenuhi sistem-sistem baru secara mudah. Ya, tentu karena fleksibel. Basis data itu dia seandainya independen, jadi bisa digunakan di sistem apa saja. Dapat digunakan dengan cara yang berbeda. Ya, tadi kan dengan contoh yang tadi bisa disimpulkan bahwa caranya berbeda. Menggunakan fasilitas berbeda bisa. Itu beberapa karakteristik basis data. Selanjutnya adalah permajaan data pada DBMS. Konsep data pada DBMS itu ada dua, melalui proses batch processing atau real time processing.
Persamaannya ya sama, bisa menggunakan database. Perbedaannya kita akan bahas ketika kita menggunakan batch processing dan real time processing. Artinya kalau kita menggunakan batch processing, peremajaan data atau proses data itu dilakukan secara periodik. Jangan disalahartikan bahwa batch processing itu offline, Pak. Real time itu online. Dua-duanya bisa dilaksanakan menggunakan offline, bisa menggunakan online. Sama saja. Cuman bentuk pemrosesannya yang berbeda. Kita contohkan pengujian saja. Ujian kita bisa menggunakan batch processing, bisa real time processing. Seandainya kita menggunakan batch processing, maka ketika peserta itu ujian, data itu tidak bisa langsung kita munculkan kepada peserta ujian. Tapi nanti ketika sudah di seluruh peserta ujian selesai, baru diproses daftar ujiannya, baru diumumkan. Berarti konsep tersebut menggunakan batch processing. Berbeda ketika menggunakan real time processing. Ketika peserta ujian itu melakukan ujian, maka dia secara langsung muncul nilainya berapa, salah berapa, benar berapa. Itu real time processing. Dua-duanya mungkin punya kelebihan dan kekurangan. Pada batch processing ada kelebihannya. Kelebihannya kita bisa merencanakan terlebih dahulu keputusan yang akan diambil, lebih memberikan waktu. Seperti contohnya ujian tadi. Seandainya menggunakan real time processing, maka tidak bisa ada revisi keputusan. Kalau sudah tidak lulus ya tidak lulus. Tapi kalau batch processing, kita bisa melakukan keputusan yang fleksibel. Seandainya umpamanya nilainya ternyata banyak yang 50. Sedangkan 50 itu kalau diproses tidak lulus. Kan tidak mungkin perusahaan atau organisasi itu tidak meluluskan 100%. Maka bisa jadi diambil keputusan untuk diluluskan. Atau di bawah 50 yang tidak diluluskan. Oke, sekian dulu penjelasan terkait manajemen dan computer based information system. Sebelumnya mohon maaf jika nantinya akan beberapa rekaman audionya bermasalah. Tapi kita akan melaksanakan diskusi untuk pertemuan berikutnya secara telekonferensi untuk tanya jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.